Transaksi mudah kapan saja dan di mana saja. Ya teman-teman, saya ingatkan lagi waspada penipuan ya bagi nasabah-nasabah GK Invest wajib jika transfer dana ke atas nama PT Global Capital Investama Berjangka dengan nomor rekening sebagai berikut dan link regulasinya resmi terdaftar di website pemerintah bapepti.go.id ya dengan link yang tersebutkan. Kemudian ini adalah daftar wakil pialang GK Invest Indonesia ya. Kali ini berkali-kali kita sudah sejak sebelum pandemi pun kita sudah ada webinar atau edukasi online ini ya. Kita asumsikan aja ini edukasi diskusi online. Trik cuan 30 smart indikator dari smartphone atau handphone kita ya. Ini bagian pertama, entah nanti sampai bagian keberapa pun kita ingin menuntaskan indikator-indikator yang tersematkan di indikator Android ya. Dan juga iPhone ya. Di situ ada yang MetaTrader 5 untuk smartphone lah intinya di situ. Jadi teman-teman yang mungkin ingin melanjutkan untuk diskusi ini ke privat, teman-teman bisa lanjutkan ke official masing-masing untuk untuk mendapatkan jadwal edukasi privat ya nanti. Makin jarang kita menggunakan komputer desktop PC ya karena tergantikan oleh adanya laptop, bahkan sekarang laptop pun sudah jarang dipakai karena smartphone ini sudah lengkap dan komplit ya, fitur-fitur trading dalam platform MetaTrader juga banyak sekali yang sudah ada pada smartphone, sekitar 30 indikator ya, yang ini yang default ya yang saya ketahui. Yang bisa kita optimalkan dalam platform MetaTrader 5 untuk versi Android maupun iPhone ya, iOS, untuk mendapatkan peluang keuntungan yang lebih mudah kapanpun dan dimanapun ya kita berada selama ada akses internet. Mari kita diskusikan dalam diskusi online interaktif ini, educational shift trading easy profit atau STEP. Nah, kita bisa lihat di handphone masing-masing ya, nanti setelah materi ini bisa dicoba bagaimana sih untuk memasang indikator di handphone ya. Saya akan share dulu melalui handphone smartphone saya bagaimana cara cara masang dari indikator ini. Nah, ini saya login pakai handphone saya. Saya login Zoom. Nah, ini teman-teman sudah muncul ya. Ini tampilan handphone saya. Nah, di sini. Nah, ini ada mungkin teman-teman kok bisa ya dua cat begini. Di sini di atas sendiri itu ada layar dua itu ya, yang paling atas sendiri ini yang saya sebutkan. Nah, di atas ini ada layar dua itu ada tata horizontal, ada tata vertikal. Ini untuk menambah dua layar di sini, bisa satu layar, bisa dua layar, maksimal sayangnya cuma dua ya di sini. Terus bagaimana memasang indikator? Di sini saya pasang indikator RSI dan RSI ya di dua pair begini. Teman-teman bisa klik saja, klik begini. Nah, di situ ada lingkaran seperti itu ya, lingkaran seperti itu. Kita bisa pilih yang ada F ya, kayak F atau apa ya ini ya, Fanta ini ya. Ini kita klik aja. Jadi ada time frame M1 sampai monthly itu MN, setelah MN kan ada F itu ya. Kita klik F. Nah, di sini ada cat utama, cat indikator. Nah, di cat indikator itu kita plus ya. Simbol F itu ada tulisan plus, kita tambahkan plus. Nah, di situ ada tren ya, indikator itu ada indikator tren, ada ranging ya. Kalau di dalam formalnya indikator ada tren, ada osilator,
ada volume, ada Bill William. Nah, ini sekitar ada 30. Nanti akan kita bahas tidak hanya untuk kali ini saja. Dan bahasnya tidak cara kerjanya saja, tapi trik-triknya ya. Kebetulan saya dibantu oleh Bapak Yohanes. Selamat siang Bapak Yohanes. Selamat siang Pak Yayo. Oke, terima kasih ya. Jumpa kembali. Semoga sehat selalu, Yohanes. Iya, sama-sama Pak. Nanti Pak Yohanes akan mendetailkan bagaimana beberapa indikator ini ya. Nanti kalaupun waktunya nggak cukup akan kita lanjutkan minggu depan, bisa 41 sampai 10 pun nggak masalah. Yang penting teman-teman bisa jelas di sini dan bisa tanya saja apa yang jadi unek-uneknya ya. Unek-unek itu apa ya? Kalau bahasa Indonesianya unek-unek itu apa teman-teman? Pikiran ya, angan-angan ya. Oke, saya rasa bisa dilanjut ya. Saya stop share. Silakan Pak. Kita langsung. Jadi pada intinya kita langsung ambil aja posisi ketika garis yang merah dan yang pink ini ada di atas garis biru. Itu adalah garis untuk kita ambil buy yang bagus, dan kita bisa ambil sell ketika garis yang pink dan merah itu berada di bawahnya garis yang biru. Seperti itu. Jadi setelah candle close-nya itu confirm, candle selanjutnya kita bisa ambil untuk posisi sell atau posisi buy. Jangan ambil sebelum candle sebelumnya close, karena bahayanya kalau di M15 atau M yang atau time frame yang gede-gede, nanti misalnya dia sebelum close dan arahnya berbalik arah, itu nanti bisa terjadi repaint. Di situ kebanyakannya orang yang kurang sabar, biasanya mereka bisa kacau trading sistemnya karena candle-nya belum close dan belum confirm untuk sinyalnya, seperti itu. Ada pertanyaan lagi? Kalau enggak, saya lanjutin. Iya, gimana Pak Joki? Ada tambahan lagi pertanyaan? Puas sih Pak. Ya, udah ya, puas ya. Nah, ada satu lagi ini Pak dari chat ya. Apakah semakin banyak indikator semakin bisa menjamin keakuratan suatu analisa? Ya tadi kan MA sebenarnya satu aja bisa ya Pak ya buat kita keluar sinyal sampai 3. Nah ini apa sih tendensinya, motivasinya, atau mungkin kelebihannya bagaimana? Apakah semakin akurat atau kalaupun nggak bisa makainya juga malah tambah bingung ini Pak ya? Iya. Gimana menurut Pak Yohanes? Sebetulnya kalau indikator sih pakai secukupnya aja, jangan terlalu banyak, karena apalagi kalau lihatnya lewat smartphone, semakin banyak semakin ruwet, chartnya susah dibaca nanti. Jadi malah kita kehilangan feel dari price actionnya sendiri. Karena yang terpenting waktu trading kan price actionnya itu sendiri yang kita lihat. Indikatornya itu cuman membantu kita untuk menentukan mindset kita mau buy atau mau sell, atau misalnya momentum pasarnya seperti apa, seperti itu. Oke. Ada lagi? Kalau enggak, saya lanjut ke yang envelope. Ya, oke. Luar biasa. Silakan dilanjut aja, Pak. Oke. Yang selanjutnya ini nama indikatornya envelope. Kalau memang bahasa Indonesianya dia jadi seperti amplop gitu. Memang fungsi dia itu seperti memberikan batas harga antara batas atas dan batas bawah, seperti itu. Nah, dia itu menggunakan prinsip moving average juga, terutama yang simple moving average. Jadi setiap harga dari beberapa periode ke belakang diberikan weight yang sama, seperti itu, dirata-rata dengan seimbang. Kemudian bedanya apa? Bedanya di sini dia diberikan standar deviasi. Standar deviasi yang dimaksudkan ini saya tulis n fractional. Kenapa? Karena kalau misalnya di sini ditulis 0,1, artinya standar deviasinya itu 10% dari moving average-nya tersebut. Nah, kalau ditulis 1, berarti itu satu standar deviasi. Seperti itu. Kalau mau tahu cara menghitung standar deviasi, mungkin nanti bisa riset sendiri karena tidak susah. Terus indikator ini bagus untuk market yang ranging, terutama kalau misalnya
aliran yang suka support and resistance. Nah, tentunya kalau indikator ini dipakai ke market Share-nya trending. kayaknya belum. Oh, seperti itu ya. Bisa diulang lagi, Pak. Oh iya, kelupaan. Nah, ini kalau misalnya yang saya ulang lagi ya, ini indikator selanjutnya namanya envelope. Memang kalau di bahasa Indonesia kan amplop, jadi dia itu gunanya untuk membatasi pergerakan harga dari batas atas kemudian batas bawah. Lalu dia menggunakan prinsipnya sih hampir sama, dia menggunakan moving average. Di sini kebetulan dia menggunakan yang simple moving average, tapi bedanya dia didukung sama standar deviasi, penghitungan standar deviasi. Di sini saya tulis n fractional, itu karena kalau misalnya deviation-nya ditulis 0,1, artinya perhitungan standar deviasinya adalah 10% dari garis moving average-nya tersebut. Nah, indikator ini cocok untuk market yang bergerak sideways atau ranging, terutama kalau misalnya ada yang suka aliran support and resistance seperti itu. Jadi kalau misalnya untuk market yang trending, indikator envelope ini saya rasa kurang cocok seperti itu. Nah, secara garis besar, dia peraturannya adalah indikator tersebut akan memberikan sell signal ketika harga ada di daerah atau melewati garis atas, ada di overbought area. Itu adalah sell signal. Kemudian buy signal ketika harga ada di daerah atau melewati garis bawah atau oversold area. Nah, seperti ini contohnya. Ketika jadi garis biru ini di atas, garis yang orange ini di bawah. Ini area oversold, kemudian area yang biru ini area yang overbought. Jadi ketika harga menyentuh daerah atas, area overbought, itu adalah saat yang tepat untuk sell. Dan ketika dia menyentuh garis yang bawah, area overbought, itu adalah area oversold, maksud saya, itu adalah area yang tepat untuk melakukan buy. Tapi ketika, misalnya contohnya seperti ini, tapi kalau dia sudah menyentuh area oversold, tidak serta-merta kita bisa langsung beli. Kita harus tunggu sinyal pembalikan arah. Karena misalnya dia hanya naik sebentar, kemudian dia turun lagi, melanjutkan penurunannya, walaupun dia masih ada di area wajar, seperti itu. Nah, caranya bagaimana? Dengan melakukan money management yang baik juga bisa. Kemudian harus dilihat arah trennya secara garis besar itu kemana. Jadi kita tidak usah mengambil trading kesempatan dua arah, tapi ada satu mindset arah yang kita tentukan. Misalnya tren garis besarnya adalah sell. Jadi sebaiknya kita ambil posisinya sell saja seperti itu. Kemudian buy-nya adalah untuk dijadikan sebagai patokan saja seperti itu. Kemudian, nah ini untuk contoh yang di trending market. Kebetulan saya ambil screenshotnya di yang emas ya, XAU USD time frame 15. Jadi ketika emas itu kalau sudah turun, dia kan bakal turun terus untuk waktu yang lama. Jadi ketika dia sudah sekali melewati garis band yang bawah, dia akan terus melanjutkan penurunannya. Dan penurunannya itu sangat sulit untuk diprediksi sampai mana, seperti itu. Sampai mana titik penurunannya. Nah, otomatis indikator envelope ini bukan yang terbaik untuk mengikuti pergerakan dari emas yang kalau sudah trending, dia sangat sulit diprediksi sampai kapan berhentinya, seperti itu. Jadi envelope ini memang bagus untuk market yang ranging, terutama kalau trend marketnya lagi sideways seperti itu. Kita bisa, kalau dengan penempatan yang bagus dan lihat price action-nya bagus, kita bisa ambil dua posisi atas dan bawah di saat waktu yang tepat seperti itu, dan profit kedua-duanya bisa juga seperti itu. Tapi itu perlu dieksplor sendiri.
oleh masing-masing orang ya, seperti itu. Nah, ini yang ketiga, alligator. Untuk yang envelope sudah jelas ya. Atau mau ditunjukkan cara pemasangannya di HP? Ya, silakan kalau ada yang tanya, Pak Ade, Pak Alex, semuanya, Pak Nur. Ini ada Pak Zaki juga, Pak Guslong. Nah, banyak yang baru ini muncul. Mungkin malu-malu bertanya, silakan chat saja, nanti bisa dijawab berikutnya untuk envelope ya. Oh, berarti begini, ini ada pertanyaan ini, Pak Johan ya. Apakah gaya trading seseorang menentukan indikator yang akan digunakan ya ini? Iya, kalau memang gaya tradingnya, sebetulnya trading kan gayanya macam-macam ya. Ada yang scalper, ada yang intraday, ada yang position. Sebetulnya tentu indikator yang harus dipakai harus disesuaikan dengan gaya tradingnya masing-masing. Karena kalau misalnya market-market tertentu yang seperti kalau misalnya ada orang yang senang di emas, kalau misalnya dia pakai indikator yang envelope tadi, otomatis open positionnya agak susah seperti itu. Kemudian kalau orang yang senang main di forex, terutama di pair-pair yang smooth, yang halus seperti Euro USD, dia pakai moving average bisa, tapi kesempatannya mungkin bisa lebih banyak dapat kalau misalnya dia pakai indikator yang seperti envelope, seperti itu. Jadi harus disesuaikan seperti itu. Juga settingannya walaupun orang tersebut memakai indikator yang sama satu sama lain, tapi kalau settingannya sudah berbeda, tentu saja itu akan hasilnya juga bisa berbeda seperti itu. Oke, mungkin yang lain silakan bisa lewat chat atau langsung unmute saja. Kalau sambil dilanjutkan Pak Jo, silakan Pak Jo. Oke. Nah, kalau yang indikator selanjutnya adalah alligator. Alligator ini salah satu indikator cetusan dari Williams ya, salah satu pencipta indikator juga, terutama yang disematkan di smartphone. Dia ada beberapa tipe indikator di smartphone yang di atas namakan Williams. Untuk khusus yang alligator dari Williams ini, dia menggunakan smoothed moving average, salah satu penyempurnaan dari simple moving average. Kebetulan alligator ini juga lagging indicator, jadi indikator ini cocok untuk trending market. Jadi kalau misalnya marketnya sedang bullish, dia akan terus memberikan sinyal untuk entry open buy seperti itu. Nah, indikator ini dibagi menjadi tiga garis. Jadi dia ada yang disebut jaws atau rahangnya, itu slowest, itu adalah garis smoothed moving average yang paling lambat. Kemudian ada giginya, itu medium term, jadi yang kecepatannya yang medium moving average-nya. Lalu yang terakhir ada bibirnya dari si alligator itu adalah moving average yang paling cepat seperti itu. Peraturannya sih sangat mudah, hampir sama seperti yang moving average tadi. Jadi buy signal ketika garis dari gigi dan bibir si alligator itu ada di atas garis dari rahang si alligator tersebut. Kemudian sell signal dari garis gigi dan bibirnya itu ada di bawah garis dari rahang alligator tersebut. Nah, ini salah satu contohnya. Kalau kita bisa lihat, kalau misalnya yang hijau ini adalah yang paling cepat, kemudian yang merah adalah yang sedang, kemudian yang biru adalah yang paling lambat. Jadi ketika yang hijau mulai cross yang merah,
itu adalah saat yang terbaik untuk sell. Tapi untuk menunggu konfirmasi titik sell terbaik adalah ketika yang biru dan merah ini kedua-duanya sudah cross garis yang warna biru. Itu adalah sell confirmation signal yang terbaik kita untuk melakukan open position sell. Sama halnya seperti waktu buy position, tidak hanya ketika yang hijau cross yang merah, tapi ketika yang hijau dan merah sudah cross garis biru, itu adalah titik confirmation buy yang terbaik. Seperti itu. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu mau mendahului ketika yang hijau sudah cross yang merah, kemudian kita open sell di situ dengan stop loss yang tight, yang stop loss-nya pendek aja seperti itu. Untuk jaga kalau misalnya itu adalah false signal seperti itu. Bisa kita masuk di situ. Seperti itu. Oke, sampai sini ada yang tanya tentang alligator. Sebetulnya prinsipnya hampir sama seperti moving average, cuman ya seperti yang tadi saya bilang, dia itu ada shift-nya. Ada shift-nya. Shift-nya ini adalah dia akan, misalnya kalau 8 period dari yang paling terakhir dikurangi 8 candle, itulah yang diperhitungkan. Jadi bedanya adalah candle yang diperhitungkan. Kalau misalnya moving average 25 period, berarti candle dari nomor 1 sampai 25 yang dihitung. Tetapi ketika ada shift 8 period, berarti yang dihitung adalah candle nomor 8 ditambah 25. Jadi sampai 33 ya. Jadi 8 yang depan ini nggak dihitung seperti itu. Jadi candle 8 sampai ke 33 itu yang dihitung, kemudian di average seperti itu. Bedanya di situ saja sih, antara alligator dan yang original moving average seperti itu. Ya, Pak Joki, gimana tadi yang tanya alligator ya? Ini sudah semakin diperjelas oleh Pak Jo. Mungkin ada pertanyaan lagi. Udah lebih ini malah ide cemerlang ini Pak kalau digabung sama envelope tadi itu ya. Jadi alligator atau moving average ini kita jadikan syarat mutlak untuk enter posisi apakah buy ataupun sell. Akhirnya kan menentukan trending karena dua alligator dan apa itu tadi, alligator dan moving average ini kan trending ya. Jadi udah kalau memang marketnya trending, kita tinggal lihat envelope-nya, kita bisa masuk di support resisten itu. Jadi intinya kalau memang trendingnya down, maka kita hanya sell, tapi pas kena resistennya di envelope itu. Saya pikir itu ide cemerlang sih. Kalau kita gabungin, yang penting jangan banyak-banyak. Nanti kebanyakan indikator nggak masuk-masuk. Iya, nggak OP-OP. Luar biasa, ini ada masukan dari Joki. Pak Joki Trade ya, ini kayaknya profesional dan paling senior ini ya untuk tradingnya. Ya, ini masukan bagus, terima kasih Pak Joki. Terus ada pertanyaan lagi nih Pak Jo. Ya. Kalau kita misalkan trading itu menggunakan naked trading ya, naked trading yang tanpa indikator gitu, biasanya pakai chart pattern atau price action ya. Kira-kira dengan menggunakan indikator itu bisa mengaburkan pattern itu atau membantu atau gimana Pak? Mengacaukan atau gimana? Korelasinya gimana? Memang pengalaman sih ada beberapa orang yang suka trading tanpa indikator sama sekali. Jadi memang chartnya itu dibuat kosongan, kemudian dia memang jago untuk gambar trendline, terus ikutin price action dan chart-chart patternnya. Kalau memang kesukaannya orangnya sudah terbiasa dengan naked trading seperti itu, ya sebetulnya indikator itu bisa digunakan hanya sebagai konfirmasi tren besarnya saja. Tapi ketika dia sudah memutuskan untuk OP dan take profitnya di mana, stop loss-nya gimana, menurut saya itu masih lebih, kalau misalnya sudah terbiasa naked trading, sebaiknya lanjutkan saja naked trading-nya. Jadi indikatornya itu hanya untuk melihat tren besarnya, seperti itu. Memfilter ya Pak ya, bisa juga ya. Ya,
buat filter dan scanning market juga bisa. Biar scanning marketnya lebih cepat seperti itu. Jadi lihat sebentar sudah tahu, oh ini marketnya lagi trending kemana, seperti itu. Oke. Silakan Pak, dilanjut kalau yang lainnya sudah nggak ada pertanyaan tentang aligator tadi. Oke. Nanti bisa Jadi, nyusul pertanyaan chat ya. ya. Jadi kemudian yang indikator yang keempat ada namanya MACD. Moving Average Convergence Divergence. Jadi ini juga base dari exponential moving average ya. Jadi ini termasuk salah satu momentum trending indicator. Bapak Ibu bisa nemukan MACD ini di bagian oscillator indicator. Jadi karena MACD ini salah satu trading indicator yang mengandalkan momentum, otomatis indikator ini sangat bagus untuk market yang trending dan kurang cocok untuk market yang sideways, yang ranging seperti itu. Ini kebetulan saya ikutin settingan asli dari settingan default dari MetaTrader yang di iPhone. Jadi peraturan prinsip gampangnya itu adalah buy signal ketika MACD bar masih di atas garis 0 dan sell signal selama MACD bar masih di bawah garis 0. Nah, kita bisa lihat di sini. Ini kebetulan barusan saya ambil chartnya. Jadi ketika bar dari MACD ini berada di bawah titik 0, itu adalah sell signal terus-menerus. Sampai mana? Sampai ketika MACD bar-nya sudah timbul di atas 0, sudah naik ke atas. Itu adalah buy signal dan sell signalnya, sell posisinya harus sudah ditutup seperti itu. Sangat gampang. Dan selanjutnya MACD ini juga bisa digunakan untuk divergence trading. Mungkin kalau Bapak Ibu masih belum tahu tentang divergence trading, mungkin nanti bisa ada sesi tersendiri seperti itu. Jadi pada prinsipnya divergence trading itu ketika harga membentuk lower low, tapi MACD atau oscillatornya itu dia membentuk lower high, seperti itu. Nah, kita bisa lihat harganya kemudian akan naik. Nah, selanjutnya MACD itu juga ada kegunaannya lagi. Banyak orang yang pakai MACD, terutama yang aliran trendline, itu bisa digunakan untuk memberikan spot apakah breakout tradingnya ini adalah breakout yang real atau fake breakout seperti itu. Kita bisa lihat di yang kiri, ketika pertama kali harga menembus garis trend line yang di atas ini, itu ketika MACD-nya sudah di atas. Jadi bisa dilihat kalau misalnya breakout ini bisa dikatakan real breakout seperti itu. Kemudian harga terus melaju. Tetapi kalau kita lihat yang di kiri, breakout yang pertama ini, MACD-nya masih di bawah, bukan naik ke atas. Jadi ketika dia pertama kali tembus, kalau trader yang sudah pro pasti ngerti, MACD-nya belum naik ke atas. Jadi ini pasti fake breakout. Nah, memang dibuktikan selanjutnya harga masuk lagi ke garis range, kemudian baru yang breakout kedua, dia baru naik dan kemudian MACD-nya memang naik. Jadi itu saat yang tepat kalau mau posisi entry posisi seperti itu dari breakout trend line tersebut. Gampangnya sih seperti itu. Nah, kebetulan saya ada sedikit insight kalau misalnya Bapak Ibu ada yang senang trading emas dan pakai indikator MACD. Caranya gampang aja sih. Bentar ya. Saya sharing dulu pakai. Caranya ini bisa dicoba di rumah. Nanti pakai akun demo dulu aja biar
biar terjamin dulu lah, tidak membahayakan akun yang real. Jadi dicoba di XAU USD, kemudian masukkan di time frame M5. Nah, Bapak Ibu bisa trade terutama kalau misalnya dia ada di jam-jam emas yang tradingnya volumenya tinggi, seperti pembukaan. Dan tapi Bapak Ibu harus perhatikan mau take profit di mana. Misalnya ambil 3 poin saja sudah cukup, oke gitu. Terus pasang stop loss-nya ambil 2 poin aja. Jadi kalau lot-nya 0,1 otomatis bisa profit $30, dan kalau stop loss kena stop loss ya $20. Seperti itu. Jadi ingat time frame 5 menit dan usahakan di volume yang tradingnya tertinggi. Salah satunya adalah pembukaan London dan ketika pasar US-nya lagi open, seperti itu. Kemudian itu salah satu contohnya ya. Kemudian misalnya ini yang tadi pagi ketika Asian market barusan buka, dia ketika naik 1, kemudian kalau kita ambil di posisi berikutnya, ambil di bar berikutnya, dan terus mengikuti selama MACD-nya ke atas, kita sudah profit lumayan. Jadi ini sekitar berapa ya? Ini sekitar 1769 sampai paling tingginya 1775. Kan lumayan. Jadi bisa dicoba di akun demo dulu, kalau misalnya sudah sreg, baru boleh baru coba di akun real. Itu salah satu tips yang paling gampang sih dari saya. Dan saya memang sendiri mempraktekkan hal ini, makanya bisa saya bagikan. Karena sebetulnya ini saya dapatkan bukan dari trading forex, karena memang basic saya pertama kali bukan trading di dunia forex seperti itu, trading di dunia saham, terutama saham Amerika. Dan ini salah satu strategi andalan mereka lah di sana. Jadi saya bisa share ke Bapak Ibu. Dan kebetulan pas saya pulang dan saya praktekkan di forex masih masuk seperti itu. Jadi ya tidak ada salahnya dicoba di pasar forex seperti itu. Ya, luar biasa ya, kita tentunya dapat ilmu-ilmu baru ini dari sini. Nah, ini juga MACD for spotting. Nah, ini menjawab kayaknya yang nugget trading tadi ya. Dengan chart pattern maupun price action ini bisa dikombinasikan dengan MACD ini untuk confirmnya, untuk filternya, untuk tambahan syaratnya agar lebih akurat begitu ya Pak Johannes ya. Iya, betul. Nah, ini dari Pak Joko nih, bagaimana cara menggabungkan indikator stok dengan MACD seperti yang ditampilkan. Nah, tadi yang Pak Johannes tampilkan di layar tadi itu yang punya saya ada stoknya itu. Nah, ini kebetulan belum waktunya stokastik karena terlihat jadi minta ini ya. Iya. Jadi gampang aja ke yang F itu tadi, terus misalnya ini saya hapus dulu ke indikator window yang pertama, terus tinggal ambil aja stokastik. Nah, ini stokastik. Terus terus dia akan muncul satu window dengan MACD-nya seperti itu. Langsung gabung ya itu Pak. Langsung gabung. Cara menggabungkan oke. Terus cara ini memakainya gimana triknya itu? Stokastik. Yang stokastik ya Pak ya? Ya stokastik sama MACD itu. Ada nggak trik khusus 2 indikator itu untuk muncul? Kalau saya sih bukan menggabungkan sih, tapi kalau saya lebih ke yang MACD memang saya pakai buat trend line itu, buat spotting atau dari fake breakout atau real breakout seperti itu. Terus kalau yang stokastik memang buat saya momentum.
Selanjutnya sih saya akan bahas stokastik. Setelah Langsung ini, Pak, aja ya? Teh ini. Iya, langsung aja Oke. Teh. Oke, dilanjut. Ini ada Pak Joko, kalau dipakai laptop atau PC, kayaknya justru malah lebih enak toh. Iya Pak Jo Iya, ya. lebih leluasa kan. Lebih bisa Lihatnya Pak. lebih luas. Oke, silakan Pak Jo. Ya, jadi yang terakhir kita akan bahas stokastik. Jadi stokastik hampir sama dengan MACD, dia itu price momentum indicator. Dia terbagi jadi dua, persen K itu adalah garis yang cepat, kemudian persen D adalah garis yang pelan. Jadi dia ada dua macam area overbought itu area yang di bawah, dan area oversold. Kedua-duanya itu dipisahkan oleh levelsnya, 20 dan 80. Kalau di bawah, jadi indikator ini paling cocok untuk market yang ranging atau sideways, kurang cocok untuk trending market. Jadi secara garis besar, buy signal adalah saat stokastik ada di area oversold atau di bawah 20. Dan sell signal saat stokastik berada di area overbought atau di atas 80. Seperti itu. Nah, ini salah satu contohnya. Ini kebetulan di pasar Forex Euro USD. Dan kebetulan marketnya tidak terlalu tren ke arah. Trennya memang bearish, tapi tidak terlalu trending yang arahnya curam seperti itu. Jadi stokastik sangat berguna di sini. Kita bisa lihat kalau kita ambil posisi buy ketika stokastiknya ada di area oversold, kita bisa cuan di situ. Kemudian ambil posisi sebaliknya ketika area overbought, ambil posisi sell seperti itu dan seterusnya. Kemudian stokastik juga bisa digunakan untuk divergence trading. Ini salah satu contohnya. Kalau misalnya yang tadi saya ambil contoh di MACD adalah contoh kasus yang bullish, kalau ini contoh kasus yang bearish. Jadi di area stokastiknya dia membentuk higher high, tapi di area price action-nya dia membentuk lower high. Dan kemudian harganya akan turun seperti itu. Ada pertanyaan? Saya hanya persiapkan 5 indikator. Oh iya, ya kalau teman-teman belum ngerti tentang mungkin higher high ya, ya pokoknya bahasa Jawa ini ada puncak, terus ada dua puncak ya, yang puncak kedua itu adalah lebih tinggi daripada puncak yang pertama. Ya, yang kalau yang di atas lower high. Nah, itu Lower high. Puncak yang sebelumnya itu lebih tinggi daripada puncak yang terjadi setelahnya gitu. Ya. Kalau memang nanti berminat tentang divergence trading bisa diadakan sesi tersendiri sih. Ini memang materi bisa. agak dalam seperti itu. Semuanya bisa di privat ya, mungkin bisa ajukan ke officialnya masing-masing untuk bisa privat. Ada pertanyaan? Ini ada terus gini, dari sekian banyak indikator, sebenarnya untuk yang cocok bagi pemula yang sama sekali belum pernah trading, sekarang sudah punya akun pengen trading, yang paling mudah sekali itu yang mana nih? Yang mudah tentunya juga yang paling akurat lah gitu. Gimana Pak Jo? Yang paling mudah sih sebetulnya banyak, tapi yang paling mudah dipelajari dan mudah dipahami mungkin bisa coba dulu dari moving average. Nah, untuk settingannya bisa coba 525 atau misalnya 2134 seperti itu. Dicoba dulu sesuai dengan preferensi masing-masing sendiri seperti apa, nanti dilihat lebih cocok yang mana seperti itu. Karena dari moving average itu bisa banyak, kita bisa lihat market trend seperti apa, kemudian kita juga bisa jadiin moving average itu titik acuan buat open position dan ngambil posisi stop loss. Yang penting seperti itu sih. Oke, 1 jam telah berlalu ya, pas sekali ini waktunya. Untuk pertanyaan silahkan ya, masih chat mungkin beberapa menit lagi. Mungkin ada
kesan atau pesan gimana Pak sebelum menutup acara ini Pak Johannes? Eh, ini kebetulan terakhir saya ada quotes yang terkenal dari Bruce Lee seperti itu. Jadi, I fear not the man who has practiced 1,000 kicks once, but I fear the man who has practiced one kick 10,000 times. Jadi, ada baiknya kita menguasai hanya 1 atau 2 indikator, tapi dilatih sebaik mungkin. Jadi, penggunaannya dicari settingannya atau misalnya dipraktekkan semaksimal mungkin daripada menguasai semua indikator tapi prakteknya jarang jitu seperti itu. Ya. Jadi memang indikatornya sedikit saja tapi yang penting pemakaiannya jitu dan bisa profit seperti itu. Luar biasa. Lebih baik 1 jurus tapi dilakukan berlatih 1.000 kali, 10.000 kali daripada banyak 10.000 jurus gitu ya. Tapi cuman sekali saja yang dipakai ya. Dari Galaxy Note 8, mohon maaf ini namanya siapa, dari kota mana nih? Sekalian pengundangnya siapa? Tips penggunaan Pak yang profitable. Nah, ini ya semuanya profitable ya. Iya. Galaxy Note 8 ini. Mungkin bisa sebutkan namanya Pak. Gimana Pak Ju tentang pertanyaan ini? Semua indikator sebetulnya profitable kalau misalnya kita bisa pakai penggunaannya yang pas seperti itu. Secara konsisten juga ya tentunya. Secara konsisten. Ya. Iya. Dan kemudian kalau misalnya ada setiap indikator pasti punya kekurangan. Maka dari itu kalau pakai indikator 2 atau 3 itu sudah bagus seperti itu. 1 karena dia salah satu melengkapi indikator yang lain. Kalau misalnya indikator ini lemah di market yang sideways, kita bisa cari indikator yang satunya untuk melengkapi seperti itu. Makanya kalau pilihan saya sendiri itu pakai moving average, kemudian yang di bawah saya biasanya pakai MACD dan stochastic. Karena menurut saya 3 indikator ini sudah saling melengkapi satu sama lain. Tapi itu kembali ke preferensi orang masing-masing. Tidak harus selalu MACD dan stokastik. Iya. Jadi Oke, biasanya mudah bagi Pak Jo tapi belum tentu bagi orang lain juga. Demikian juga Pak Edi ya. Mudah bagi Pak Edi belum tentu dengan yang lain. Tentunya untuk memilih sebuah indikator ya jangan percaya 100% dengan siapapun, termasuk Pak Jo yang baru nyampaikan, termasuk buku-buku, termasuk seminar apapun ya. Karena semuanya itu punya probabilitasnya, akurasinya itu ada. Pas Anda nyoba, pas itulah probabilitas yang mungkin kurang bagus muncul. Nah, bukan berarti indikatornya, tetapi bisa jadi kita tema money manajemennya juga harus bisa, karena trading itu tidak hanya strateginya tapi juga money manajemennya, psikologisnya. Terus juga cara untuk meyakinkan itu kita harus selalu ada jurnal trading ya, mengevaluasinya. Kalau pas saya pakai strategi A, hasilnya sekian benar, sekian salah, money manajemennya bagaimana, itu bisa dievaluasi dengan jurnal trading. Dan juga sebelum kita lakukan di real, tentunya kita coba di demo. Nah, di demo juga kita harus punya acuan berapa kali kita transaksi. Di situ kita bisa persentase akurasinya. Begitu kita temukan akurasi, yakin, nah kita baru gunakan itu. Dan kita konsisten saja ke apa yang kita yakini, apa yang kita lakukan. Toh juga akan ada evaluasi lagi nanti. Nah, sebelum ke demo, nanti capek-capek demo sebulan 2 bulan ternyata kurang bagus. Gimana caranya? Triknya kalau dari saya pribadi, sebelum dilakukan di demo itu kita lakukan backtest. Backtest itu tidak hanya secara otomatis dengan robot trading, tapi juga backtest itu bisa dilakukan secara manual. Bagaimana caranya? Bisa kita tarik-tarik dari chart yang ada, ketika terbentuk sekian ternyata naik, ternyata turun, itu bisa
lakukan. Nanti untuk next-nya bisa saya praktekkan atau nanti bisa privat ya, hubungi official masing-masing. Jadi bisa di backtest, setelah itu di demo, baru di real prosesnya seperti itu. Setelah itu lakukan secara konsisten, stabilkan mental kita dan lakukan money management yang baik. Begitu ya kira-kira Pak Jo, sepakat? Ya, sepakat. Oke. Sama Pak Yoyo. Ada pertanyaan yang lain? Kalau nggak ada bisa saya tutup ya. Terima kasih banyak atas peran sertanya. Juga Pak Yohanes terima kasih telah banyak Ya, sama-sama. memberikan ilmunya. Jangan lupa untuk minggu depan kita ketemu lagi setiap Kamis siang ya. Jam yang sama, ID meeting yang sama, password yang sama, dan pembicaranya insya Allah juga yang sama. Mudah-mudahan kita selalu dalam berkah Tuhan, berlimpah rezeki, sehat selalu semua sekeluarga. Amin, amin, ya robbal alamin. Wassalamualaikum Amin. warahmatullahi wabarakatuh.